Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah presentasi penerapan algoritma KNN untuk deteksi penyakit kanker serviks, yang dimana disusun oleh Farikatus Saadah, Muhammad Syekhul Mujahidin, dan Riji Irawan. Perkenalkan, nama saya Riji Irawan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem biomedis. Langsung aja kita ke langkah-langkahnya. Yang pertama, ke latar belakang. Kanker mulut rahim adalah kanker yang terjadi pada uterus, suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim uterus dengan liang senggama, yaitu vagina. Penyakit kanker mulut rahim amat ditakutkan semua wanita karena menyerang organ reproduksi yang disebabkan oleh virus human, virus papilloma HPV, dan telah menyebabkan banyak kematian pada wanita. Algoritma KNN digunakan untuk membangun sebuah sistem pakar yang memiliki kemampuan mendiagnosa penyakit kanker serviks. Berdasarkan penghitungan tingkat kemiripan dari implementasi algoritma KNN, minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dapat menyebabkan deteksi yang salah terhadap gejala penyakit kanker serviks. Keberadaan sistem ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melakukan diagnosa secara dini terhadap penyakit yang diderita. Tujuannya untuk mendeteksi dini penyakit kanker serviks agar dapat dilakukan pengobatan lebih cepat dan mengetahui tingkat stadium sebagai upaya meningkatkan pelayanan praktek kedokteran pada pasien untuk penanganan medis sedini mungkin. Metode yang digunakan: A. Studi literatur bertujuan untuk mempelajari dan memahami teori dasar tentang permasalahan kanker mulut rahim, sistem pakar, pemrograman, dan teknologi yang digunakan. B. Pengumpulan data dan studi lapangan mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan informasi jenis, gejala kanker mulut rahim, atau melalui konsultasi dengan ahli sebagai pakar maupun sumber literasi lainnya. Cara kerja metode matematisnya: A. Tahapan identifikasi, mengkaji situasi dan memutuskan dengan pasti tentang masalah yang akan dikomputerisasi dan apakah sistem pakar bisa lebih membantu atau tidak. Adapun kebutuhannya, yaitu pertanyaannya untuk membantu penyakit kanker secara dini, serta PHP MySQL sebagai perangkat lunak program aplikasi untuk membantu deteksi kanker serviks secara dini. B. Tahapan konseptualisasi. Tahapan konseptualisasi merupakan tahapan di mana pengetahuan dan pakar menentukan konsep yang kemudian dikembangkan menjadi suatu sistem pakar. Dari konsep tersebut, unsur-unsur yang terlibat akan dirinci dan dikaji hubungan antara unsur serta mekanisme pengendalian yang diperlukan untuk mencapai sebuah solusi yang terbaik. C. Tahapan formalisasi. Tahapan formalisasi merupakan tahapan di mana hubungan antara unsur-unsur digambarkan dalam bentuk format yang biasa digunakan dalam sistem pakar. Tahap ini juga menentukan alat pembangunan, sistem teknik inferensi, dan struktur data yang digunakan pada sistem pakar. D. Tahapan implementasi. Tahapan implementasi merupakan tahapan yang sangat penting, karena disinilah sistem pakar yang dibuat akan diterapkan dalam bentuk program komputer. E. Tahapan pengujian. Sebuah sistem pakar dikembangkan, selanjutnya diuji dan dicari kesalahannya. Tidak pernah ada sistem yang dibuat begitu berhasil dengan sempurna. Sistem untuk mendeteksi penyakit kanker serviks yang selesai dibangun perlu untuk dievaluasi untuk menguji dan menemukan kesalahannya. Hal ini merupakan hal yang umum dilakukan karena suatu sistem belum tentu sempurna setelah selesai pembuatannya, sehingga proses evaluasi diperlukan untuk menyempurnakannya. Hasil dari penerapan algoritma KNN untuk
kanker serviks adalah suatu rekayasa inferensi kepakaran dengan tujuan untuk memperoleh keputusan klinis penyakit kanker rahim berdasarkan tingkat stadium sebagai upaya meningkatkan pelayanan praktek kedokteran pada pasien untuk penanganan medis dini mungkin. Kesimpulan yang dapat diambil dari sistem pakar deteksi kanker serviks dengan algoritma KNN ini adalah aplikasi ini dapat membantu pengguna untuk mencari informasi mengenai penyakit kanker serviks dan konsultasi keluhan gejala penyakit kanker serviks dengan mudah. Aplikasi ini juga dibuat untuk memberi info kepada pengguna dari hasil perhitungan KNN yang mendekati hasil inputan dari gejala yang dirasakan oleh pengguna. Saran pengembangan dari kami adalah ketika gejala sudah termasuk kanker serviks dan sudah konsultasi dan tahu stadium berapa, sebaiknya diberi arahan ke rumah sakit terdekat agar dapat ditangani secara intens.